Sebuah perusahaan perlu merumuskan strategi terbaik untuk menciptakan kesuksesan dari perusahaan tersebut. Maka dari itu, sesuai dengan topik yang akan kita bahas mengenai analisis SWOT, merupakan salah satu strategi untuk mengetahui kekuatan, kekurangan, ancaman, serta peluang yang akan didapat oleh perusahaan tersebut agar bisa bekerja sama dengan perusahaan lain. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Manajemen Risiko Bisnis, kelas 6D akan melakukan presentasi tentang analisis SWOT. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota yang pertama ada Livia Ahadiah, Aprilianti, Destiana Rahma, dan saya sendiri Trisnasari sebagai moderator. Pada topik kali ini yang akan kita bahas yang pertama ada definisi SWOT, kemudian peranan SWOT, penerapan SWOT dalam manajemen risiko, tujuan SWOT, serta model analisis dari SWOT. Untuk definisi SWOT sendiri yaitu merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi dalam mencapai tujuannya. Analisis SWOT sendiri merupakan singkatan dari strength, weakness, opportunities, dan threat, yang mana strength adalah kekuatan, weakness adalah kelemahan, opportunities, peluang, serta threats adalah ancaman. Selanjutnya, untuk materi konsep analisis SWOT serta peranan SWOT akan dipaparkan oleh rekan saya, Destiana. Kepada Destiana, dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada konsep analisis SWOT. Nah, menurut Kurz, pada tahun 2008, SWOT itu adalah suatu alat perencanaan strategik yang penting untuk membantu perencanaan untuk membandingkan kekuatan dan kelemahan internal organisasi dengan kesempatan dan ancaman dari eksternal. Nah, dalam analisis SWOT ini, faktor internal itu meliputi kekuatan dan kelemahan organisasi, sedangkan faktor eksternal itu meliputi peluang dan ancaman di sekitar organisasi. Yang pertama itu ada analisis lingkungan internal, yaitu proses analisis yang mengurai jadi kemampuan dan kekurangan yang dipunyai perusahaan, meliputi sumber daya manusia, keuangan, operasional, SDM, dan budaya perusahaan. Dan di situ ada strength, kemampuan, dan juga weakness, yaitu kekurangan. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada analisis lingkungan eksternal. Nah, usaha untuk melakukan analisis dan analisis pada bermacam faktor lingkungan luar perusahaan itu seperti dampak perubahan ekonomi, politik, hukum, ekologi, teknologi, kependudukan, dan juga mempunyai dua lingkup yaitu opportunity atau kesempatan dan juga threat atau ancaman. Selanjutnya ada peranan SWOT. Nah, menurut Rangkuti tahun 2002, analisis SWOT adalah salah satunya parameter dari kesuksesan satu perusahaan atau mungkin dengan kata lain salah satunya pendekatan dalam tentukan atau menghitung kesuksesan satu perusahaan bisa disaksikan dari beberapa tinggi positioning perusahaan itu dibanding dengan perusahaan kompetitornya. Nah, tentang hal sebagai peranan analisis SWOT selaku berikut ini ialah yang pertama yang bisa ditempatkan perusahaan pada status vital hingga dalam perubahannya akan ada pada status yang memberikan keuntungan. Yang kedua, bisa tentukan beberapa faktor taktik perusahaan, yaitu dikerjakan untuk mengenali beberapa faktor yang secara struktural dipakai untuk merangkum taktik perusahaan. Baik, untuk selanjutnya adalah penerapan SWOT dalam manajemen risiko akan dipaparkan oleh rekan saya, Aprilianti. Kepada April, dipersilakan. Kemudian selanjutnya ada penerapan SWOT dalam manajemen risiko. Sebagai salah satu alat manajemen risiko yang paling populer, SWOT analisis atau analisis SWOT digunakan secara luas dalam perencanaan strategi bisnis dan manajemen proyek di Indonesia. SWOT analisis membantu perusahaan dan organisasi dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada di sekitar mereka yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan mereka dalam jangka panjang. Analisis SWOT sangat penting untuk pemetaan risiko dan untuk memetakan kekuatan dan kelemahan dengan lebih efektif. Saat melakukan analisis SWOT dalam manajemen risiko, langkah pertama adalah mengumpulkan data yang relevan tentang lingkungan internal dan eksternal perusahaan atau organisasi. Ini termasuk data tentang pasar, pesaing, produk, dan layanan yang ditawarkan, serta aspek-aspek internal seperti keuangan, operasi, dan sumber daya manusia.
Setelah data berhasil terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan data tersebut. Selanjutnya, penerapan SWOT dalam manajemen risiko juga sangat membantu dalam pengambilan keputusan penting tentang proyek yang ada atau yang ingin dilaksanakan. Dalam hal ini, analisis SWOT membantu dalam mengevaluasi kemampuan dan potensi organisasi, infrastruktur, peraturan, dan lingkungan lokal dan faktor ekonomi dan sosial yang lain, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan cerdas untuk mengurangi risiko terkait proyek tersebut. Secara keseluruhan, analisis SWOT dalam manajemen risiko sangat bermanfaat untuk perusahaan dan organisasi di Indonesia yang ingin meningkatkan kinerja dan mengurangi risiko dalam melakukan bisnis. Dan untuk materi tujuan SWOT serta model analisis SWOT akan dipaparkan oleh rekan saya, Alivia Ahadiah. Kepada Alivia, dipersilahkan. Selanjutnya ada tujuan SWOT. Tujuan utama dari analisis SWOT adalah untuk membantu organisasi memahami posisinya dalam pasar dan industri. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan internal mereka, serta peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi, organisasi dapat mengembangkan strategi bisnis yang efektif dan berkelanjutan. Tujuan-tujuan lain dari analisis SWOT adalah yang pertama, menentukan sumber daya organisasi yang paling penting. Yang kedua, memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang baru untuk pertumbuhan bisnis. Yang keempat, menentukan strategi yang efektif untuk menghadapi persaingan. Yang terakhir, manfaat dan pentingnya analisis SWOT. Pembahasan terakhir ini ada model analisis SWOT yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, model kuantitatif, yaitu sebuah asumsi dasar dari model ini adalah kondisi yang berpasangan antara strength dan weakness, serta opportunities dan threats. Kondisi berpasangan ini terjadi karena diasumsikan bahwa dalam setiap kekuatan selalu ada kelemahan yang tersembunyi, dan dari setiap kesempatan yang terbuka selalu ada ancaman yang harus diwaspadai. Yang kedua, model kualitatif, yaitu urutan dalam membuat analisa SWOT kualitatif tidak berbeda jauh dengan urutan-urutan model kuantitatif. Perbedaan besar di antara keduanya adalah pada saat pembuatan subkomponen dari masing-masing komponen. Baik, terima kasih. Kesimpulan pada materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 5 yaitu analisis SWOT sebagai alat bantu untuk memperluas dan mengembangkan visi serta misi suatu organisasi maupun perusahaan. Kunci keberhasilan juga didukung oleh sumber daya manusia, dukungan manajemen yang baik, serta kualitas produk maupun pelayanan yang memuaskan. Analisis SWOT juga merupakan sebuah alat analisis yang cukup baik, efektif, dan efisien, serta sebagai alat yang cepat dalam menemukan kemungkinan-kemungkinan yang berkaitan dengan pengembangan awal suatu program-program inovasi baru di dalam sebuah perusahaan. Di samping itu, dapat juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi atau komite, bahkan sebuah individu. Terima kasih atas atensinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.